Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa kita berjumpa di bulan yang baru. Dan kali ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Membuang Beban. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 18 sampai 19. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Nah, ketika kita mengalami badai kehidupan, seringkali sulit untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Sepertinya kita itu sibuk menangani masalah kita. Dan hal itu menenggelamkan segala sesuatu yang lain. Dalam Kisah Para Rasul pasal 27, kita sudah melihat Rasul Paulus sedang terjebak di tengah-tengah badai yang sangat mengerikan. Kapal itu terombang-ambing dengan keras karena badai. Dan situasi menjadi sangat-sangat serius. Ada hal yang kita bisa pelajari dari cerita ini. Ada sebuah kebenaran yang bisa saudara pelajari ketika kita terjebak dalam badai kehidupan. Nah, dikatakan di ayat tadi, di ayat 18 sampai 19, saya bacakan lagi untuk saudara. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Coba perhatikan di sini. Ketika badai bertambah buruk dan kapal terancam untuk terguling, maka mereka meringankan beban yang ada di dalam kapal itu dengan membuang muatan kapal. Mereka membuang alat-alat kapal itu ke laut. Nah, kadang-kadang ketika kita berada dalam badai, saudara perlu membuang beberapa hal ke laut. Itu adalah waktu yang sangat tepat untuk mengevaluasi setiap bagasi atau bawaan yang ada dalam hidup saudara. Ada beberapa hal yang mungkin tidak menjadi dosa bagi saudara, tapi hal itu memberatkan saudara. Salah satu hal yang perlu saudara evaluasi adalah hubungan saudara. Mungkin ada beberapa hubungan yang perlu saudara lepaskan. Karena hubungan-hubungan itu akan memberatkan saudara, menahan saudara, menghalangi saudara untuk menuju ke tempat yang Tuhan sudah inginkan bagi saudara. Atau mungkin hal yang lain yang kelihatannya sederhana, seperti nonton TV, nonton drakor, drama Korea, main HP atau main sosmed, main game terlalu banyak. Ya. Nonton TV, nonton drakor, main HP, main game, itu sebenarnya bukan dosa, tapi bisa menjadi hal yang memberatkan. Karena pasti hal-hal itu menjadi halangan untuk saudara bisa berdoa, bisa mendengar firman Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, terutama ketika saudara sedang mengalami krisis. Kalau saudara benar-benar ingin mendapat jawaban dari Tuhan dan keluar dari masa krisis, ringankan kapal dan buang beban saudara. Ingat, saat saudara berada dalam krisis dan badai kehidupan ini, itu adalah saat yang paling tepat untuk membuang segala beban yang selama ini menghalangi dan memberatkan saudara menggenapi rencana Tuhan.
Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.